Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk sejenak berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Kau sudah berkenan memelihara dan memberkati hidup kami semua pada malam yang lalu. Sehingga pagi ini kami bisa bangun dan selamat. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti pesan Tuhan dalam firman ini, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah ketika ulat menjadi kupu-kupu. Bapak, Ibu, jalan Tuhan memang sulit dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas.
Kadang kita memohon tubuh yang sehat, namun justru kita sakit. Kadang kita memohon kemudahan, justru kita menghadapi kesulitan. Kita memohon kupu-kupu, tetapi justru dia memberikan ulat kepada kita. Kita memohon setangkai bunga yang indah, dia memberikan kepada kita kaktus yang jelek dan berduri. Ya, jalan Tuhan memang sulit untuk dipahami. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, jalan Tuhan selalu indah pada waktunya. Contohnya adalah perjalanan hidup Yusuf, anak Yakub. Sebagai anak kesayangan bapaknya, Yusuf kecil yang penuh percaya diri, tentu tak pernah menduga bahwa ia akan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Kejadian pasal 37. 13 tahun lamanya Yusuf harus menempuh hidup yang penuh kesulitan dan penderitaan, sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi wakil raja di Mesir. Kejadian 39 sampai 41. Boleh jadi Yusuf bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Tuhan mengizinkan semua penderitaan itu terjadi dalam hidupnya? Bapak Ibu, hanya setelah Yusuf menyelamatkan bangsanya dari bencana kelaparan pada waktu itu, barulah ia paham bagaimana Tuhan berdaulat mendatangkan kebaikan melalui berbagai kesulitan dan penderitaan yang ia alami. Ayat 20, teks bacaan kita. Bukan hanya itu, Yusuf pun mulai memahami bahwa Tuhan membentuk dirinya melalui penderitaan, agar dapat menerima dan memikul tanggung jawab yang besar dan mengasihi mereka yang pernah menyakitinya. Mungkin saja kita pernah mengalami salah satu atau beberapa masalah seperti Yusuf. Kita tidak paham mengapa Tuhan memberikan ulat kepada kita dan bukannya kupu-kupu. Kita tidak paham mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan menerpa hidup kita. Ingatlah bagaimana Tuhan berkarya melalui hidup Yusuf. Tuhan mendatangkan kebaikan yang melampaui pikiran Yusuf. Tuhan memberikan kepadanya kupu-kupu yang indah setelah ia menerima ulat. Tuhan memberikan kepadanya setangkai bunga yang indah setelah ia menerima kaktus yang jelek dan berduri. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan berkuasa memakai setiap keadaan
untuk mendatangkan kebaikan. Ia berkuasa merubah duka cita menjadi sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap percaya dan setia kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman yang mengajar kami untuk tetap taat dan setia kepadamu, apapun dan bagaimanapun keadaan kami. Kuatkanlah iman kami, agar kami tidak putus asa dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Ampuni kami bila kami sering tidak memahami maksud-Mu yang begitu indah dalam setiap kesulitan hidup yang kami alami. Tuhan, topanglah dan tuntunlah kami sepanjang hari ini, agar kami sehat dan kuat untuk bekerja. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam pekerjaan kami. Tuhan, kami mohon, pulihkanlah kesehatan saudara kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah mereka maupun di rumah sakit. Kuatkanlah mereka yang sedang bergumul karena berbagai macam masalah. Kami mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan melawan perintah-Mu. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Selamat bekerja, tetap sehat, semoga sukses. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.